Kabar mengejutkan datang dari Badan Amil Zakat Nasional. Beredar informasi bahwa dana zakat dikorupsi oleh Ketua Basnas Nur Ahmad. Kabar itu beredar di media sosial Instagram yakni akun mus76_official. Terdapat narasi dituliskan dari akun tersebut, berikut narasinya. Zakat yang seharusnya buat fakir miskin malah dikorupsi sama Kepala Basnas. Pengunggah juga menyertakan takarir zakat dikorupsi 11,7 T. Mega korupsi besar di Indonesia kembali terbongkar setelah kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi Pertamina yang menelan anggaran negara sebesar 193,7 triliun, kini mencuat kode uang zakat pun juga ikut dikorupsi dengan nominal sebesar 11,7 triliun. Kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kini telah memunculkan dua pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua tersangka tersebut adalah Dwi Wahyudi dan Arief Setiawan yang menjabat sebagai direktur di LPEI. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung KPK, PLH Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmowibowo mengatakan, dari keterangan para saksi yang diperoleh, menyatakan memang adanya uang zakat yang diberikan oleh para debitur kepada direksi. Hingga Minggu 30 Maret 2025, unggahan tersebut telah disukai oleh 3.000-an pengguna dan menuai hampir 2.000 komentar. Melansir dari turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta semula mencermati narasi dalam takarir yang menyebut kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tim pemeriksa fakta kemudian memasukkan kalimat tersebut ke kolom pencarian Google dan menambahkan kata berkaitan dengan uang zakat. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com, uang zakat jadi kode tersangka korupsi LPEI, tarik fee. Tayang pada Senin 3 Maret 2025. Dari pemberitaan tersebut, diketahui KPK tetapkan dua direktur LPEI, Dwi Wahyudi dan Arief Setiawan, sebagai tersangka korupsi pemberian kredit. Mereka menggunakan kode uang zakat untuk mendapatkan fee atau bayaran tambahan dari para debitur sebanyak 2,5–5%. Informasi dalam takarir akun Instagram mus76_official tentang potensi kerugian negara hingga 11,7 triliun dalam kasus tersebut sesuai dengan pemberitaan detik.com. Namun istilah uang zakat dalam konteks ini hanyalah kode yang digunakan untuk menarik fee tambahan saat debitur mendapatkan dana kredit. Tidak ada kaitannya dengan dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional. Penelusuran sebelumnya juga menemukan siaran pers dari Basnas yang menanggapi penggunaan istilah uang zakat dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Basnas menyayangkan pemilihan diksi tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada dana zakat yang disalahgunakan dalam kasus ini. Padahal dalam kasus ini, yang terjadi adalah penggunaan istilah zakat sebagai kode komunikasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan dana zakat yang sesungguhnya. Ujar Ketua Basnas Nur Ahmad seperti yang tertulis dalam siaran pers pada Minggu 9 Maret 2025. Tim pemeriksa fakta kemudian menelusuri foto dalam unggahan Instagram mus76_official dengan Google Lens. Hasilnya, foto tersebut mirip dengan momen saat Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengembalikan barang bukti korupsi penyaluran dana zakat infak dan sedekah kepada Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terpublikasi pada kanal YouTube Kejari Tanjab Timur pada Senin 10 Juni 2024. Untuk diketahui dari media lokal Jambi Independen, kasus tersebut berkaitan dengan korupsi penyelewengan proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di lingkungan Basnas Tanjung Jabung Timur. Tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi LPEI maupun korupsi yang dilakukan oleh Ketua Basnas. Bisa disimpulkan bahwa unggahan foto disertai klaim dana zakat dikorupsi Kepala Basnas merupakan koneksi yang salah.